Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kami dari kelompok 12. Kami akan memaparkan mengenai topik 12 yaitu mengenai pembuahan. Anggota kelompok terdiri dari Renaldo dengan NIM akhir 027, Retikulum Barivia 038, Endah Kumalasari 039, dan Dwi Ina Sulfana 047. Next. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pembuahan secara umum. Pembuahan pada tumbuhan adalah proses meleburnya atau menyatunya inti sperma dan juga ovum yang terjadi di dasar putik untuk membentuk embrio tumbuhan. Dalam tumbuhan tingkat tinggi, kita mengenal dua macam pembuahan, yaitu pembuahan tunggal dan juga pembuahan ganda. Pembuahan tunggal terjadi pada gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka, sedangkan pembuahan ganda itu akan terjadi pada angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Next. Selanjutnya, di sini terdapat proses pembentukan buah. Jadi untuk proses pembentukan buah itu sendiri, yang pertama, terjadi proses pemindahan serbuk sari ke kepala putik. Yang kedua, terjadi proses serbuk sari berkecambah dan isinya tumbuh menjadi buluh serbuk sari yang berisi sperma. Kemudian pada tahap ketiga, buluh terus-menerus tumbuh menembus tangkai putik menuju bakal biji, yang nantinya akan membentuk zigot yang bersifat diploid. Kemudian, plasmoganami atau bersatunya protoplasma jantan dan betina, dan juga kariogami atau bersatunya inti sel. Next. Proses selanjutnya yaitu zigot mulai tumbuh menjadi embrio, kemudian dinding bakal buah itu tumbuh menjadi berdaging dan membentuk pelindung. Kemudian yang terakhir, kelompok bunga, mahkota, benang sari, dan putik akan gugur atau bisa bertahan sebagian hingga buah menjadi besar. Next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sebelumnya apa suara saya terdengar, teman-teman? Suara saya kedengaran tidak? Nah, tadi Iya. kan oke, selanjutnya, tadi kan udah disinggung, oleh saudara Dodo mengenai tentang pembuahan tunggal dan juga pembuahan ganda. Sebelumnya kita bahas dulu apa sih pembuahan tunggal. Nah, pembuahan tunggal itu merupakan pembuahan yang hanya melibatkan pertemuan sel telur ovum dan sel telur sperma yang kemudian akan berkembang menjadi, lembaga embrio. Nah, gimana sih, eee eee, pra apa, pembuahan tunggal itu terjadi? Nah, pembuahan tunggal terjadi itu hanya terjadi pada tumbuhan Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka. Nah, tahap-tahapan pembuahan tunggal itu seperti apa? Nah, yang pertama itu diawali dengan peristiwa menempelnya serbuk sari ke lubang bakal biji. Selanjutnya, serbuk sari membentuk bulu serbuk sari yang berkembang dari sel vegetatif di dalam serbuk sari. Langkah yang ketiga, bulu serbuk sari tumbuh pun mengarah ke arkeogonium melalui mikrofil. Yang keempat, sel generatif akan membelah menjadi sel dislokator atau tangkai sel dan sel spermatogen atau sel tubuh. Yang kelima, sel spermatogen juga akan membelah menjadi dua, yaitu satu berukuran besar dan satu lagi berukuran kecil. Kemudian yang keenam, pada saat mencapai sel telur, sel disklator dan sel sperma kecil pun melebur atau terjadi proses degenerasi. Nah, yang ketujuh itu ada sperma, sel sperma besar bersatu dengan sel telur menghasilkan zigot yang akan tumbuh menjadi embrio atau lembaga. Next. Nah, selanjutnya ada pembuahan ganda. Pembuahan ganda sendiri ini itu, bisa disebut pembuahan ganda karena terjadi proses, kerjanya 2 kali, yaitu peleburan, inti generatif dengan ovum sel telur yang membentuk zigot yang akan berkembang menjadi embrio. Jadi peleburan inti pertama itu, akan berkembang menjadi embrio dan peleburan inti yang kedua akan menjadi endosperma atau cadangan makanan. Next. Next, selanjutnya kita akan review jurnal yang pertama, yaitu tentang pembentukan buah terung atau Solanum melongena L.
partenokapri melalui aplikasi berbagai konsentrasi gibberellin. Nah, pada penelitian kali ini penulis menggunakan metode pengaplikasian gibberellin dengan cara menginjeksi larutan gibberellin sebanyak 2 tetes dari split injeksi kapasitas 10 mili pada setiap kuncup bunga terung. Jenis terung yang digunakan yaitu hibrida F1 atau terung cap rusah, nama pasarannya, dan gibberellin yang diproduksi oleh K Biotek Agro Indonesia. Nah, parameter yang diamati dalam penelitian kali ini itu ada bobot buah, panjang buah, diameter buah, dan juga jumlah biji. Dengan perlakuan konsentrasi gibberellin G0 atau tanpa gibberellin, G1 dengan 0,1 gibberellin per kuncup, G2 0,2 gibberellin per kuncup, G3-nya 0,3 gibberellin per kuncup, dan setiap perlakuan dilakukan pengulangan sebanyak 5 kali. Gibberellin memberikan pengaruh nyata terhadap semua parameter yang diamati. Nah, pengaplikasian gibberellin pada konsentrasi 0,1 sampai 0,3 mampu menekan pembentukan biji dan menghasilkan buah parthenocarpy pada terung. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, baik. Di sini saya akan memaparkan mengenai lanjutan dari jurnal 1. Nah, di sini tidak terbentuknya biji pada buah yang dihasilkan disebabkan karena sel-sel gamet betina atau ovul atau bakal biji tidak terbuahi oleh sel kelamin jantan. Nah, untuk pembentukan buah yang lebih ringan dan kecil, tersebut diduga disebabkan oleh tidak terbentuknya biji pada buah yang dihasilkan. Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa pembentukan biji pada buah akan disertai dengan aktifnya sintesis fitohormon seperti auksin dan gibberellin, sehingga translokasi metabolit ke buah yang aktif mensintesis fitohormon tersebut menjadi lebih intensif. Nah, untuk aplikasi gibberellin itu sangat berpengaruh terhadap pembentukan buah terung partherocarpy. Buah terung partherocarpy terbentuk dengan aplikasi gibberellin pada konsentrasi 0,1 hingga 0,3%. Namun bobot, panjang, dan diameter per buah secara berurutan hanya berkisar 32,76 hingga 4,60 cm, sedangkan buah terung yang terbentuk tanpa aplikasi gibberellin menghasilkan jumlah biji hingga 221 biji dengan bobot, panjang, dan diameter per buah berturut-turut mencapai 162,32 hingga 5,12 cm. Next. Selanjutnya ya, jurnal 2 yaitu mengenai pembuahan salak gula pasir di luar musim berkualitas standar salak di Indonesia. Nah, kita masuk kepada bab pembungaan salak gula pasir di luar musim. Di sini penelitian pembuahan salak di luar musim menggunakan faktor utama yaitu pemberian air dengan sistem irigasi tetes terdiri dari tanpa pemberian air dan pemberian air pada kondisi tersedia lebih dari 80% dan faktor tambahan yaitu dosis pupuk majemuk terdiri dari tanpa pemberian pupuk 60 gram, yaitu 60 gram, 180 gram, 240 gram, dan 360 gram. Ya. Nah, selanjutnya adalah hasil penelitian. Dari hasil penelitian ini untuk poin yang pertama, jumlah buah pada tanaman yang diberikan perlakuan lengkap, yaitu pupuk dan diakhiri, itu menghasilkan atau menunjukkan tanaman dengan jumlah buah per tandan dan berat buah per butir lebih tinggi, tanaman salak gula pasir yang tanpa diberi air dan pupuk menghasilkan buah paling rendah dan cenderung mengalami kegagalan di musim sela yang kedua. Yang poin kedua yaitu untuk berat buah pada pemberian air dan pupuk NPK, itu menghasilkan buah berukuran besar dan memenuhi buah kualitas 1 yaitu lebih dari 60 kg per butir. Yang ketiga yaitu kandungan NPK pada tanaman yang diberi air dan diberi pupuk. Itu menghasilkan dan menunjukkan kandungan air relatif dan kandungan NPK di daun lebih tinggi. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu kandungan NPK pada perlakuan tanpa air dan tanpa pupuk. Itu menghasilkan tanpa pupuk menghasilkan persyaratan optimum yang diperlukan oleh tanaman salak itu lebih rendah. Selanjutnya, untuk perbaikan warna kulit buah pada salak gula pasir,
Ya, kita menggunakan metode yang digunakan adalah metode perbaikan ukuran warna buah melalui penjarangan buah dan pembungkusan tandan buah yang terdiri dari tinggi buah yaitu tidak dibungkus dan berat buah, tandan buah dibungkus. Untuk perlakuan penjarangan buah terdiri dari yang pertama tanpa dijarang disisihkan 20 butir per tandan, dan yang kedua disisakan 15 butir per tandan, dan yang ketiga adalah disisakan 10 butir per tandan. Next. Untuk hasil penelitiannya menunjukkan penjarangan buah dan pembungkusan buah berpengaruh secara tunggal. Hal ini dapat diketahui bahwa pembungkusan berpengaruh nyata terhadap warna buah, terutama dalam tingkat kecerahan buah, sementara penjarangan buah lebih mempengaruhi kompetisi buah dalam pengisian dan pembesaran buah secara individu. Selanjutnya itu ada jurnal ketiga, yaitu pengaruh aplikasi hormon giberelin terhadap pembentukan buah secara partenokarpi pada tanaman mentimun. Nah, pada pelaksanaan penelitian terdiri dari penyemaian benih pada media campuran tanah dan pupuk kompos dengan perbandingan 2:1. Penyemaian benih dilakukan secara 10 hari dengan ciri bibit memiliki 3 helai daun. Bibit yang telah berumur 10 hari kemudian dipindahkan pada lahan yang telah diolah dan dicampur dengan pupuk kandang dengan dosis 10 ton per hektar. 1 minggu sebelum transplanting. Aplikasi perlakuan dilakukan dengan cara mencelup bunga betina pada larutan hormon giberelin. Tanaman pada lokal kontrol dilakukan selfing dan dilakukan pada pagi hari, yaitu antara jam 5 sampai jam 6. Dan diberikan sebanyak 2 kali, yaitu pada awal pembungaan dan 24 jam setelah aplikasi pertama. Kemudian berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa aplikasi hormon giberelin terbukti mampu membantu pembentukan buah secara partenokarpi pada tanaman mentimun lokal Sumenep. Aplikasi hormon giberelin pada pembentukan buah secara partenokarpi tidak berpengaruh nyata terhadap parameter bobot buah, diameter buah, panjang buah, kadar air, dan tekstur buah. Namun berpengaruh nyata terhadap presentasi keberhasilan buah, ketebalan daging buah, dan jumlah biji per tanaman. Konsentrasi hormon giberelin terbaik adalah 300 ppm, yang menghasilkan buah dengan jumlah biji 81,5% lebih sedikit dan ketebalan daging buah 16,9% lebih besar daripada buah hasil polinasi. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.